Katanya tak boleh makan ikan karena ikan makan cacing, cacing itu haram. Islam tidak mengajarkan demikian. Bukan halal semuanya, bukan pula haram semuanya. Imam Syafi'i itu kalau dia baca kitab ditutupnya sebelah. Kenapa ditutupnya sebelah? Maka saat meriwayatkan, katakanlah akhbarona. Itu beda haddatsana dengan akhbarona. Sekarang ada aliran sesat. Katanya tak boleh makan ikan karena ikan makan cacing, cacing itu haram. Kan bodoh itu. Tak mau dia makan ikan. Jadi kalau anak-anak ini dari pesantren mudah aja dia membantah itu semua. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah semua yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kamu. Islam ini agama yang tidak melarang seluruhnya, tapi tidak menghalalkan seluruhnya. Yang di laut itu ada yang haram, ada yang halal. Mana yang halal? Ikan halal. Tapi ikan kan makannya tak baca Allahumma barik lana, Pak Ustadz. Karena ikan itu tak ada yang akil balik. Apalagi ikan teri. Syarat untuk rukun syarat itu sholat baru sah, akil balik, berakal. Binatang tak berakal. Tapi bukan berarti semua yang di laut itu halal. Semua yang di laut halal, kecuali kapal selam, itu pun kena keras. Islam tidak mengajarkan demikian. Bukan halal semuanya, bukan pula haram semuanya. Itu diatur dalam fikih. Dan kita pakai fikih mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Walaupun kita tetap menghormati mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 4 Hambali. 4 imam mazhab ini namanya Ahlussunnah wal. Ini banyak sekarang fenomena di masyarakat. Imam Syafi'i baca Quran, saya baca Quran. Imam Syafi'i baca hadis, saya baca hadis. Imam Syafi'i mengeluarkan hukum, saya pun bisa, karena kami sama-sama manusia. Kau gila sejak kapan? Imam Syafi'i itu kalau dia baca kitab ditutupnya sebelah. Kenapa ditutupnya sebelah? Takut dia tertengok, hafal juga dia. Imam Syafi'i kalau dia berjalan pulang dari masjid, ditutupnya telinganya. Sampai ke rumah ditanya orang,
Kenapa kau tutup Tuan Imam? Karena kalau ku buka, ingat aku semua yang ku dengar di jalan itu. Kau apa yang kau ingat? Bapak Ibu, saya bukan mau menguji-nguji. Ceramah saya dari awal tadi, jangankan Bapak Ibu, aku pun tak ingat. Tapi Allah masih sayang sama kita di akhir zaman ini. Walaupun ingatan kita lemah, dikasihnya kita satu alat yang dikirim dari Jepang. Inilah dia kamera ini. Ini diupload nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi kata Tuan Guru Syekh Hasan tadi, selama ini Bapak Ibu tak menyambung sanadnya dengan Ustadz Abdul Somad. Selama ini menengoknya dari YouTube. Jadi menurut Syekh Hasan belum tersambung lagi, belum muqabalah, belum musyafahah, belum bisa menyebutkan haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu an fulan. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau imammu membacakan hadis, kau mendengar, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Tapi kalau engkau yang membaca hadis, gurumu mengangguk setuju dengan isinya, maka saat meriwayatkan katakanlah akhbarona. Itu beda haddatsana dengan akhbarona. Ingat baik-baik, yang ku sampaikan ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kalau tak berjumpa macam mana Pak Ustadz? Haddatsana YouTube. YouTube ini pun ditasrifkannya juga tabayatubu YouTuban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dapat kau hadis ini? Dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, Imam Al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Kapan dia meninggal? Tahun 256 Hijrah. Jumpa kau sama dia dalam mimpi. Mana bisa berjumpa langsung, muqabalah, musyafahah, talaqi. Imam Bukhari dapatnya dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Itu disebut dengan sanad. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pulang
Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang diceritakannya? Entah sunan, entah sanan, entah apa. Kalau sunan itu potong. Kalau sanad itu silsilah periwayatan dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah yang dijaga anak-anak nih di pesantren Bidayatul Hidayah ini, Mak. Itulah yang mereka hafal di sini, Bu. Sanad hadis mereka sampai ke Imam Malik bin Anas, sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai ke Imam Muslim, sampai ke Imam Abi Daud, sampai ke Imam Tirmizi, sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Imam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Sedangkan sanad dalam fikih mereka sampai ke Imam Ar-Ramli, sampai ke Imam An-Nawawi, sampai ke Imam Al-Buaiti, sampai kepada Imam An-Nawawi, sampai kepada Imam Rabi' Al-Muradi, sampai kepada Imam Al-Muzani, sampai kepada Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sedangkan sanad mereka dalam akidah mereka Ahlus Sunnah yang disusun secara rapi dan sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kenapa sifat Allah cuma 20? Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu tak terbatas. Sifat Allah itu memang banyak. Yang 20 itu kunci-kuncinya aja, bodoh. Sehingga siapa yang menguasai kunci itu, aliran sesat manapun, agama manapun akan langsung tereliminasi, langsung tak lulus fit and proper test. Ada satu orang dari Jerman, namanya Nietzsche. Siapa namanya? Kata si Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi udah mati. Katanya Tuhan itu dulu ada Tuhan, tapi udah mati. Itu terbantah langsung dengan satu sifat dari sifat 20. Sifat apa dia? Sifat wujud qidam bako. Bako tak berakhir, qidam tak berawal. Jadi kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Sekarang banyak tak bisa membedakan mana hantu mana Tuhan. Akhirnya hantu jadi Tuhan, Tuhan jadi hantu, hantu. Kalau masak sifat 20 ya, mau siapapun yang menyesatkannya tak akan sesat. Ada Tuhan, tapi Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan mana mungkin mati, karena sifatnya adalah wujud qidam bako. Ada pula yang mengatakan
Tuhan itu duduk di atas, bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan duduk di atas? Kata dia makna al-istiwa itu artinya al-julus wal istiqrar. Al-julus duduk, istiqrar istaqarra yastaqirru istiqraran, istaqarra alal ars. Kata dia duduk di atas aras, terbantahkan dengan satu sifat. Apa sifatnya? Mukhalafatuhu lil. Kalau Tuhan di atas duduk, berarti aras di bawah. Kalau Tuhan di atas, aras di bawah, batallah dua ayat. Ayat apa? Walam yakul lahu kufuwan. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi. Memang sedap kalau ceramah di pesantren ini, tinggal sebutkan nyambung, sebut nyambung, enak. Di tempat lain kita ceramah kamitslihi sunyi.